informasi tentang ESL Snapdragon Pro Series Season 6 ini. Dan kita akan masuk lagi ke drafting phase dari match keempat game kedua dengan match point di tangan Aurora. Tukeran. Tukeran ya? Sekarang blue side ada di tangan Todak. Oke. Mau Prayo mana nih? Granger kan? Granger gak sih, Ul? Kayaknya ya. Belum pecah loh hari ini, Ul. Sir, what's your Fanny dulu command? tetap. Tetap ya. Walaupun tadi Fanny sempat dilepas tapi nggak menghasilkan kemenangan kan? Pas lawan Veteran Alpha tadi. Iya, beresiko sih ya, lagi-lagi ya Fanny ya. Loyi masih. Selalu harusnya bahkan jauh lebih prio dibandingkan dengan Chip gitu ya Tapi untuk ya, sekarang ya. kayak fun fact-nya Loyi, Fanny kan selalu di ban. Iya, Sekalinya dilepas gak menang loh. iya juga ya. Iya kan? Serba Jadi Loyi salah. kalah juga kan? Iya, kalah juga. Fanny juga sama. Uh-uh. Tapi Grangernya di respect kali Nah ini. itu dia ya. Aku Apa? pikir Todak bakal first pick. Ternyata Hmm. kayaknya apakah D? Kayaknya belum kalau ke disuruh Granger. banding-bandingin suruh pilih Moskov apa Granger, pilih Moskov sih. Power kan? Power kan. Oke, Haritnya di ban ya. Kali ini udah nggak ada Harit Gak mau untuk tuker, dia. gak mau trade. Oke, tapi Jusin ngomong-ngomong belum muncul nih, Wal. Zuxin sebenarnya bukan yang auto win banget sih ya. Iya Kayak sih. ketemu sama Hayabusa, ketemu sama Assassin juga agak sedikit sulit ya. Bahkan kayak kalau untuk counter di lane-nya masih Bisa. kebuka dan full honor. Tigreal dari Renajai yang ditutup, wah banyak yang lepas dong nih. Harusnya ya. Ada Zuxin, Joy, Ya, Zuxin, Joyif, Eve, nah itu dia. Hilda. Lu lepas aja tuh Hilda tuh. Skip dulu kan, Skip dulu. takut. Oke. Banyak sebenarnya nih yang terlepas bebas ya. Lukas, Wow, Iya, Lukas ya. Matilda nggak sih, Ul? Butterflies born tetep by ya. thy wish. Oke, ini kalau nggak diambil Matilda, diambil langsung first pick sama Aurora sih. bisa. Karena kayaknya Demon Knight Time to drop the Oh, beat of the Joy flag. dulu ya. Matilda Alpha lagi kah? Atau Matilda Fredrin? Enggak, maksudnya Matilda dulu, Oke. junglernya bisa pick 3. Oke, masih banyak ya, masih ada Suyo. Atau bahkan kayak tadi export aja bisa dikeluarin. Pas di Open Final. Betul. Tapi kan sekarang butuh CC nih buat ngelawan Joy nih. Antara Alpha atau Fredin bisa sih harusnya Belleric kalau nggak mau sih? ada Matilda Belleric ya. Info counter Joy Belleric. Tapi kan kita ngeliat gitu ya. Iya kan selalu di pick mulu ya. Tapi kalau di pick. kayak Ruby juga lumayan sih. Ngeganggu sih ngeganggu sebenarnya. banget Always jadi. on the way. Tapi tetap ya, Matilda dan Valentina terlebih dahulu. Dua hero yang tadi juga digunakan nih oleh Aurora ya. Masih ya. Masih. Tapi ini gak bakal ada full repick karena gak ada Grangernya. Apa nih yang akan diambil dulu ya? Dengan ngebawa Joy mereka sebenarnya udah bisa menang banget sih untuk rotasi awalnya. Karena apapun pilihan dari Aurora harusnya nggak akan ada yang secepat dari Joy, apalagi yang bisa dikombinasikan dengan Matilda gitu ya. Biasanya kan baunya fighter gitu kan. Biasanya. Tapi gold lane yang enak untuk lawan Matilda nih ada One. Ya kan, Oke. dia bisa muter sendiri gitu, gak perlu kita cari weakness-nya. Tinggal ya kan? diem doang ya gitu nih. Ya, tapi high loss dulu Iya. yang telah diambil sekarang dan Bruno. Oke. Time to take the field. Iya, dan sebenarnya juga untuk menghindari high loss Matilda sih. Karena tadi di game sebelumnya juga Iya. sempat masuk ke fase banning kan Bener. untuk high loss-nya. Dan Aurora ini Demon Kite kah atau Domain Kite nih yang diprioritaskan nih? Kayaknya poolnya Doming masih banyak ya. Iya, Kayak mendingan Demon ya. Beatrix, terus kayak masih ada Claude, Mhm. ada Clean juga bahkan ya kayak. The immortal one chose Tapi me ya, to Suyo. vanquish the shadow. Tapi biasanya kalau untuk lawan Plague Joy this ini world. kan enak yang bisa langsung hit terus ngikut ya kayak Iya. Beatrix kan. Paling enak sebenarnya ya. Mm. Oke, tapi ada Suyo yang diambil berarti mereka bakal punya hard tank banget di area XP-nya nih. Tadi kita sempat lihat juga munculnya Akai ya di XP ya untuk di game-game sebelumnya ya. Dan itu digunakan untuk berhadapan dengan Joy juga kan. Dan kali ini Angela udah nggak ada. Angela, Joy nggak mungkin bisa muncul. Mereka mengantisipasi hero-hero yang bisa mendinai nantinya hero support yang dibawa oleh Aurora nih. Iya, nggak mau beradukate ya. Iya, nggak mau beradu kait. Oke. Dan bandnya bakal mengincar ke arah gold lane dulu nggak sih ini? Atau EXP? Kayak Idit tadi ya yang sempat digunakan juga oleh Edward. Menjadi sebuah pilihan kah untuk ditutup atau ya Todak? Mereka punya concern tersendiri nih untuk menghindari adanya pull hero dari domain. Edway Popheus gak sih? Oh, Moskov dulu ya.
Aku kira mereka bakal nge-ban Poveus sih, karena tadi juga sempat muncul kan. Poveus, Matilda juga kombinasi hero yang sangat-sangat merepotkan gitu ya. Tapi ya, Moskov antisipasi yang baik sepertinya ke arah Domeng. Ini midnya ditutup lagi nggak sih nih? Mid lane. Mid lane, ayo apalagi? Buat Yif kah? Atau lepas aja biar nanti mereka punya juga gitu. Tapi ya, Poveus Poveusnya pakai- di ban sama Tapi aku Aurora. sih mereka bakal pakai Poveus. Iya. Ternyata tidak. Oke. Apakah Akai lagi muncul? Apakah lagi meta juga Akai? Tergantung ya. Tergantung sih. Ini butuh sisi tambahan sih buat menghentikan laju dari Joy-nya. Atau ya frontline lah, seenggaknya kalau misalkan masuk dia nggak yang free-free banget gitu loh. Betul. Oke, dan band terakhir, apakah lagi-lagi Domeng Kite yang diantisipasi oleh Todak nih ya? Karena Bruno mungkin bakal cukup kerepotan kalau ya ketemu sama hero-hero yang cukup early ya. Tapi kan pool hero-nya Domeng kan cukup luas ya. Ada Clean yang tadi sempat dibahas juga, Beatrix juga bisa. Dan apa yang akan dia amankan? To me, One-one-nya. Tadi kita bahas, aku pikir one-one-nya ke Todak Iya ya. Tadi kita bahas juga Poveus, aku pikir bakal Iya, ke Aurora. tertukar ya. Tertukar ya, banning Tertukar. hero yang tertukar ya. Oke, tapi ngelihat dari Suyu yang akan berkombo dengan Matilda ya. Mhm. Sebenarnya aku lebih suka ngelihat sebenarnya combo ya Iya. untuk Matilda ini sama Alpha. Apalagi ketemunya kan sama Hylos gini ya. Iya. Tapi nggak masalah sih harusnya. Oke. Dan apa jawaban dari Aurora nih? Melihat mereka harus bisa cari hero yang bisa megangin. Gitu. Oke. Harus bisa cari hero yang bisa megangin Joy-nya. Karena dari 3 pilihan hero ini belum ada yang bisa instan lock ke arah Joy sih. Ya paling cuma diganggu-ganggu aja ya. Iya. Kayak efek Terrify, terrifying. Saki Eagle mungkin. Heeh. Tapi nggak terlalu pasti buat bisa ngikat Joy gitu loh ketika Yap. dia masuk-masuk. Memang ada retail dari Domeng bisa escape dengan mudah gitu ya. Karena Berarti pilihannya cuma 2. apa? Antara ya tadi butuh sisi untuk nge-stop, Hah? kedua ya udah damage-in aja. Damage-in Iya sekalian kan? nih. Pilihannya itu doang berarti untuk Glass cannon antisipasi dong. dari Joy. Kayaknya enggak deh. Gak tipikal Aurora kayaknya permainannya nggak bakal main glass Iya, cannon gitu deh. dia Kayaknya ya. butuh EXP yang durability tinggi nih sekarang. Bener. Sebenarnya kayak edit lagi juga gak masalah gak sih? Nggak masalah. Ya kayak tadi lagi aja mainnya. Oke. Tapi ya Todak membawa apa mereka untuk di mid dan juga di XP sepertinya masih belum terbuka 2 hero tersebut. Dan Hilda kembali beserta dengan adanya Vexana ya. Di game yang pertama mungkin belum berhasil, tapi di game yang kedua ini kayaknya udah tahu sih celahnya. Baik. Kali. Tapi last pick ya dari Aurora EXP yang akan berhadapan dengan Hilda. Harus menang jalan, sini Khalid juga kebuka. Tapi kurang tebel nggak sih? Idit atau Akai mungkin sekalian? Edit boleh. Edit Kedinginan, lagi sih, hindarin tadi aja udah kedinginan muncul dia. juga kan. Matiin AC dulu bentar. Kedinginan dia. Yuk, apa nih? Agent Zero Edward. Agent Zero. Yo, Agent Zero. Dan Waduh, Lukas. Lukas. Wow, ini cukup beresiko gak sih? Tapi ya sebenarnya combo Lukas Matilda udah kita lihat kan dan berjalan bagus. Masalahnya tadi jungler tuh fighter yang kuat gitu kan. Bukan jungler fighter assassin kayak Suyo gini. Dan ini cukup glass cannon loh Aurora loh kalau bisa dibilang loh. Nggak ada yang terlalu tebel banget untuk nahan damage gitu. Ya, oke. Tapi kita bakal lihat eksekusinya. Pilihannya adalah ternyata damage-in aja. Oke. Itu pilihan yang kedua. Untuk Aurora berhadapan dengan Joy juga sekarang. Dan seperti apa eksekusinya, mampukah Aurora mendapatkan poin penuh? Ataukah justru Todak yang akan melepaskan bahwa win rate Hilda 0% di hari ini? Ya, karena ini akan menjadi pembuktian ya game kedua dari match keempat kita. Apakah memang Hilda dikutuk nih di hari ini nggak ada kemenangan sama sekali atau akan dipatahkan nih dengan Todak yang akan melanggar hal tersebut. So, tanpa berlama-lama kita akan segera masuk ke dalam match point dari Aurora. Match keempat, Aurora Philippines versus Todak Malaysia. Alright, dan kita akan melihat bagaimana kembali ternyata ini Hylosnya di Rome ya. Berarti kita melihat ketemu sama Matilda yang ya berarti cukup kuat lah untuk nahan problem popnya. Iya. Lumayan ya, nggak terlalu kecil-kecil banget, tapi ya balik lagi Lupa. sedikit ya. Oke, Yue kembali dengan Valentinanya. Sebenarnya dari tadi kalau kita ngeliat dari penggunaan Valentinanya benar-benar utility banget sih. Nggak benar-benar ngambil ke arah damage, dia selalu bisa ngasih efek terrifying-nya. Plus
pilihan untuk IMU-nya juga dari tadi oke banget sih untuk bisa dikombo dengan hero-hero lain yang ada di Aurora. Iya, berulang kali memang Eternal Guard ya yang jadi Iya. pilihan utama Sekarang untuk Eternal Yue. Guard lagi nggak sih? Kemungkinan ya. Karena selain itu kayaknya belum ada yang berguna banget deh untuk bisa diambil oleh Yue ya. Tapi kali ini ada technical issue yang terjadi teman-teman semuanya. Sepertinya dari Aurora yang ada technical issue-nya. Dan ya mereka sebenarnya membawa komposisi yang bisa dibilang ini cukup beresiko ya. Iya. Karena lagi-lagi Lucas, Suyo, Matilda memang memiliki damage semuanya. Tapi masalahnya lawan mereka juga cukup tanky gitu, cukup keras juga. Apalagi high loss yang kita tahu sendiri butuh banget hero yang bisa poking terus menerus gitu. Dan pokingnya harus dari jauh, dari luar jangkauan Ring of Judgment-nya. Itu yang bakal jadi PR banget sih. Tadi di GH-nya Aurora aku lihat ada yang ditutupin kan. Apa Saya kira itu jendela loh. Taunya? Ternyata papan tulis. Oh Kayak iya. banyak rahasia di situ. Wow, kira-kira apa tuh tulis saya tuh? Ya strategi gak sih? Strategi ya, bukan Strategi. kayak yang di luar sini ya? Bukan. Yang 30 kurang. Bukan. Itu Bukan ya? lagi belajar. Lagi belajar. Lagi belajar. Iya. Strategi. Strategi yang ditutup ya, Kayaknya karena masuk sih. dalam kamera kan, takutnya kayak expose itu nanti. ditutup tadi, aku pikir kayak kok kayak jendela, tapi ternyata papan tulis. Oke, kita masih ada di game kedua, match terakhir di hari kedua ini teman-teman semuanya. Dan memang Ya kan? match pointnya ada di Aurora ya. Dan Ya. bener banget nih, ini ada dua nih yang ditutup nih. Ada yang di kanan, ada yang di kiri ya. Papan tulis gak sih itu udah? Iya, udah fix tuh ya. Yap, dan kembali lagi untuk melanjutkan bagaimana ini bisa jadi game terakhir sih kalau Aurora nutup 2-0. Ya kan, karena kita sudah menginjak match terakhir juga. Bener. Dan Domeng Kite dengan Iritelnya di arah top lane masih mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Sementara di arah tengah clear cepat yang dilakukan sama Zaim Sepo ya juga bisa dibalesin sih, sama Yue-nya juga, apalagi dengan Inspire yang dibawa. Sementara Zaim Sepo, wah 3 Tiana City nih untuk Todak. Iya, tapi masalahnya kalau head to head antara Lucas dan juga Hilda, kayaknya udah pasti menang Hilda ya. Secara by power hero gitu. Dari segi durability-nya, dari segi regen yang dimiliki oleh Hilda ketika dia masuk ke dalam area semak-semak. Itu yang membuat Edward sepertinya nggak terlalu bisa memenangkan match up di area XP-nya. Mau nggak mau dia harus mainnya mirroring aja, mainnya santai aja dulu. Sambil nunggu backup yang ada dari Matilda, kemungkinan besar ya. Karena jujur gold line-nya ditinggal banget tuh, dua-duanya dilepaskan di area atas. Dibiarkan mandiri dulu. Karena sebenarnya turtle-nya juga bakal muncul kan di dalam 10 detik lagi. Kan bergerak bersama-sama, setupnya udah mulai kelihatan juga. Tapi lihat Wow. bagaimana Zahiet tertangkap basah sudah di waktu yang krusial di mana turtle-nya muncul. Keuntungan berlipat ganda harusnya akan bisa diamankan oleh Aurora. Mereka dapetin jungle-nya sebelum turtle-nya muncul, dan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan, turtle pun menjadi milik dari Demon Kite. Ini cukup bahaya karena masih ada retribution di tangan dari Demon Kite loh. Orange buff-nya bisa loh sekarang untuk di secure ya. Game di bagian atas, Domeng menghindar dari satu Eternal Guard. Dan lihat gimana Domeng berhasil mengantisipasi semua percobaan eksekusi yang dilakukan. Bahkan Demon Kite masih punya retribution sebelum dia bisa mengganggu ke arah jungle yang lain. Iya, dia udah dapetin ke arah satu buah orange buff curian juga. Iya. Dan bahkan pertukaran yang ingin dilakukan oleh Todak bergerak ke arah Domeng, ini nggak berhasil. Sprint, terus juga tadi masih bisa bahkan deliver damage balasan, tapi Edward ini sudah mulai benjol sepertinya ya untuk menerima damage dari Momo. Dan secara ya memang matchup mungkin bisa dimenangkan sama Momo, tapi sejauh ini Edwardnya juga masih fine-fine aja. Iya. Meskipun sempat dipacul tadi ya. Langsung mau nggak mau harus dipaksa recall. Dan sekarang menjadi waktu yang tepat untuk Momo terutama fast clear agar rotasi dari Zahiet bisa dia backup juga, terutama untuk masuk ke dalam pertahanan dari Aurora. Karena di bagian bawah ini bisa dituju juga untuk Skelizard ataupun ke arah para buff-nya. Domeng di sisi lain sepertinya ada beberapa perbedaan experience yang dimiliki oleh Domeng ya. Terpaut beberapa minion sepertinya yang membuat keuntungan juga ke arah Domeng Kite. Tapi backupan yang ada di bagian tengah sepertinya bisa dimenangkan oleh Aurora karena Ski sudah mulai dibuka. Yap, Momo yang akan menjadi targetnya, masih bisa kabur juga dengan adanya sprint, tapi Atlas Guard connect menuju ke arah 2 orang sekaligus, tapi dibalaskan keadaannya dengan Edward kali ini. Dibalaskan kembali 1 tukar 1 electrifying beast untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ada 2 Atlas Guard yang saling berpapasan. Tapi memang ini menjadi sebuah gangguan yang cukup berarti loh, bukan cuma sekedar dari efek knock up-nya. Iya. Tapi kayak kita mau ngedamage di depan tuh kehalang gitu loh. Bener. Kalau misalkan apalagi targetnya yang unit terdekat ya. Betul. Tapi masalah tadi kita lihat juga nih, Edward yang kali ini membawa Vengeance ya. Yang membuat dia tadi cukup sustain juga loh untuk nahan banyaknya damage. Padahal dia tertinggal di area dekat turret yang dimiliki oleh Todak. Dan dia tetap bisa dapetin satu player yaitu Momo di bagian atas. Lihat sudah ada Rene J yang membuah
membuahkan satu pergerakan yang begitu cepat ke arah Domain Kite, terutama untuk bisa membuat dia ada di bagian tengah. Dan bisa aja ini 5 lawan 4 di area turtle yang kedua. Alright. Dan satu buah Haspla udah diamankan oleh D. Begitupun dari domainnya, bahkan tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan, terpaksa memang harus dipukul mundur lagi. Turtle yang kedua jatuh ke tangan dari Aurora. Renejai terangkat, sudah ternyata airborne evac. Dari satu buah Eternal Guard yang dibuka, Yue masih bisa kabur lagi dengan adanya Arcane Shade dan Shadow Strike yang dibuka. Sehingga targeting menuju ke arah Yue ini pun masih cukup sulit. Iya, barusan Zaim nge-trigger flickernya loh untuk bisa menghindar dari jangkauan Edward. Dan itu akan sangat-sangat merugikan pastinya karena informasi telah diterima oleh Aurora dan mereka bakal lebih siap nih untuk berperang. Karena lagi-lagi target yang mereka bisa tuju, Zaim, itu lebih mudah ditangkap dibandingkan dengan semua target lain dari Todak. Alright. Dan di area top lane udah mulai ada bala bantuan juga antara kedua belah roamernya. Tapi permasalahannya adalah player-player dari Aurora juga yang lainnya udah mulai ngebantu keberadaan dari Domain Kite. Sehingga kayaknya kalau misalkan mau ditabrak nih dengan modal yang masih belum mumpuni kayaknya bakal cukup berat sih. Apalagi goldnya juga sekarang udah mulai dikuasai sama Aurora. Oh, dan yang cukup menarik adalah lihat gimana Edward membuild karena War X sebagai item pertamanya. Terlihat sudah ada Shockwave Blast yang dikeluarkan, hampir bisa mendapatkan Zaim. Inisiasi yang tadi sempat aku bahas itu hampir saya tercipta di bagian tengah, tapi untungnya backupan yang cepat dari Momo Senpai ini yang membuat selamat untuk Zaim. Yap, bakal coba untuk dikejar kali ini. Revitalize terpaksa harus dikeluarkan. Dan Aurora mereka nggak mau berkomit, mereka hanya mencoba untuk menyicil dan setidaknya men-trigger resource spell yang dimiliki oleh Hazelnut. Sebenarnya tadi ada War X ya, yang di-build sama Edwardnya juga, sehingga ada damage tambahan yang akan bisa disumbangkan. Terjadi keramaian di area top lane kali ini, tapi backupan yang dilakukan oleh tim Todak membuat dari Aurora pun masih cukup sulit untuk bisa mendapatkan outer top turret. Iya, tapi dengan membawa War X sebagai item pertama ya, berarti dia nggak bakal terlalu sustain sih oleh. Karena dari Aurora mereka benar-benar gelas kanan banget nih untuk membawa dua fighter yang sama-sama build-nya ke arah item-item fighter gitu. Kayak Demon Kite yang udah selesai dengan Hunter Strike yang menuju ke arah War X juga. Jadi benar-benar cukup beresiko banget sih untuk Aurora kalau sampai ditabrakin. Dan sekarang terlihat terjelas Patoy. Oh, Demon Kite bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Tersergap tapi langsung refleks sprint. Dan juga Guiding Wind. Tepat waktu sehingga tidak ada korban jiwa yang terjadi. Dan Perfect Turtle berhasil diamankan oleh Demon Kite. Dan lihat, lagi-lagi poin killnya nggak banyak. Ini total di menit ke-7 hanya ada 3 poin kill. Lebih dikit lagi dibandingkan tadi. Tapi objektif jauh lebih banyak ya. Karena sekarang udah ada 1-2 turret yang didapatkan oleh Aurora. Mereka menuju ke arah bagian tengah dengan 5 playernya. Akan jauh lebih siap dibandingkan dengan Todak yang sepertinya masih belum berkumpul secara bersamaan. Di bagian bawah justru yang dipegang oleh Aurora. Dan ini bakal cukup berbahaya untuk Zaim. Tapi terlihat ada Momo yang datang dari bagian belakang menutup perjalanan dari teman-teman Aurora untuk bisa pulang dengan mudah. Tapi jangan lupakan ya, Matilda udah siap lagi ke arah river. Yap, Electrifying Beats mencoba untuk memberikan dealing damage, tapi Edward yang menjadi target kali ini. Vengeance telah diaktifkan, tapi nampaknya tidak bisa selamat lebih lama lagi karena ternyata damage yang disumbangkan oleh tim Todak terlalu besar. Heavy Crossbow telah dibuka dan bahkan satu yang terakhir. Renejai mendapatkan Soul Bloom terhadap Sempoi yang menjadi pertukaran begitu mahal kali ini. Eternal Guard terpaksa harus dikeluarkan untuk bisa memukul mundur pemain-pemain dari Aurora. Pertukaran yang tidak adil kali ini harus dialami oleh Todak. Itu rugi banget sih, karena dia yang dieksekusi gitu. Memang mengeluarkan cukup banyak source ultimate ya, tapi Demon Kite mencoba untuk mendapatkan kembali bagian tengah. Dari Todak Malaysia, mereka mencoba untuk memaksimalkan Demon Kite yang langsung meloncat dengan heavy crossbow memberikan efek kejut dengan basic attack-nya double kill untuk Demon Kite di bagian tengah. Dan sekarang sepertinya nggak ada yang bisa mempertahankan atau turret mid lane mereka. Dan ini ternyata kombonya adalah Matilda Iritel. Iya. Dimana movement yang semakin tinggi akan membuat dari energi barnya juga semakin terisi Cepat ya. penuh kan. Apalagi ada sprint, wah ini akan semakin mengerikan lagi sih. Dan splash damage dari heavy crossbow-nya ini pun sudah harus diwaspadai. Karena sejauh ini Domain Kite-nya juga masih aman dengan KDA 202-nya. Wow. Ini lumayan mengerikan sih. Dan kayak permainan kating-kating dari Aurora ini mahal banget. Ya, tapi sekarang Lord yang pertama deh. Dengan perbedaan 4.000 gold, mampukah Todak setidaknya bisa counter setup dari apa yang bisa dilakukan oleh Aurora ya? Jujur nih cukup merepotkan pastinya untuk gimana caranya mereka bisa mengeksekusi Domain Kite dengan mudah. Karena ya dengan adanya Guiding Wind selalu bisa merepositioning siapapun yang dalam ancaman dari Todak. Dan di bagian bawah sepertinya ada 2 player yang mempersiapkan kejutan mereka. Dan untungnya Zahid menyadari hal tersebut. Ya kayaknya mau clear aja gak sih sekalian nih
untuk jalanin lane jauhnya dulu. Bisa. Biar nantinya di saat adanya tarik ulur di arah Lord, mereka nggak terlalu yang overthinking terhadap lane jauhnya. Dan ya clear yang dilakukan terlebih dahulu oleh Domenkite. Dan langsung tiba-tiba udah ada di tengah tuh. Ngacir Terbang ya. ini Leo. Terbang ya Leonya ya. Oke, tapi 5 melawan 5. Mampukah Todak mencoba untuk mendapatkan terlebih dahulu setidaknya agar Domenkite-nya bisa didapatkan, karena itu yang bakal jadi PR banget kalau sampai dia free untuk memberikan heavy crossbow-nya tapi malah ada Glorious Pathway yang diaktifkan. Yap. Dan lihat bagaimana Edward kali ini bakal coba untuk menjadi garda terdepan. Circling Eagle mencoba untuk langsung saja mengunci keberadaan dari Momo Sempoi. Dan Zahia ternyata mengurungkan niatnya karena nggak ada obstacle untuk bisa menambahkan stack dari Rhythm of Joy-nya. Sehingga kali ini harus mundur terlebih dahulu. Dan lihat Zaim, HP-nya udah mulai low, terkena poke damage dari Yue. Sehingga kali ini pun Todak, mereka kalang kabut, mereka harus recall. Dan mereka harus mengirimkan satu pemain untuk bisa mendapatkan clear wave di arah bottom lane. Karena penumpukan wave minion ini sudah mulai dilakukan oleh Aurora. Oke, ini akan melepaskan sih Lordnya ke tangan dari Aurora ya, karena udah muncul juga Zayat di bagian bottom lane. Dan ini harus mundur gak sih? Bakal coba dipaksain dengan satu skill eagle yang dibuka oleh Renegade dan berhasil menuju ke Desempoi, tapi justru malah Edward yang tereksekusi. Sangat menyakitkan damage dari volley shot yang dibuka oleh Desempoi. Oke. Dan ya memang dapetin 1 point kill. Edward lagi-lagi ya menjadi satu-satunya pemain yang hilang. Iya. Karena memang satu-satunya juga yang ada di paling depan ya. Masalahnya memang dia karena nggak build ke arah item defensif juga sih. Selama nggak ada, ya minimal ada toilet armor lah atau blade armor gitu, dia nggak bakal sustain sih. Apalagi tadi vengeance-nya nggak aktif kan, jadi nggak bisa unleash the beast juga untuk Edwardnya. Dan memang sekarang Lord bergerak ke arah bagian bawah. Tapi mampukah Aurora memaksimalkan Lord tersebut nih? Kita akan lihat ya. Dari sebenarnya masih Lord yang pertama juga dan nggak yang langsung dikawal secara langsung oleh Aurora. Yap. Dan membiarkan sepertinya ada cicilan yang terjadi di arah bottom lane. Desempoi selesai dengan 1 buah Malefic Gun dan Lord pun nggak bisa berjalan lebih jauh. Tapi lihat bagaimana kali ini balasan dan punishment yang dilakukan terhadap adanya heavy crossbow membuat dari Zahid pun berhasil dihilangkan. Tapi lihat damage besar disebabkan oleh D dan bahkan Worldy berhasil untuk memantulkan adanya damage terhadap 3 pemain. Tapi tidak ada yang tumbang dari Aurora dan bahkan dari teamfight kembali dipaksakan. Strafe dikeluarkan oleh Domenkite memaksa untuk pemain-pemain dari Todak terpukul mundur. Dan bahkan Demonkite masih ingin lebih untuk maju lagi dan memberikan sedikit Evil Queller, memberikan serangan kejut dan membuat dari Todak harus mundur terlebih dahulu. Penggunaan Guiding Wind yang sangat sempurna dari Renegade membuahkan satu momentum untuk Domenkite melarikan diri dari 4 player Todak. Dan itu timing yang tepat dengan flicker yang dia buka ya. Mampu mendapatkan 1 poin kill karena Zayed semakin leading lagi dengan pundi-pundi gold di atas dari D. Yang sekarang menuju ke arah item terakhir sepertinya. Oh, masih ada 2 item slot yang tersisa. Mungkin Windtalker terlebih dahulu yang dituju oleh Domenkite yang sejauh ini juga masih aman. Belum ada point death sama sekali. Dan lihat gimana combo dari Renegade dan juga Domeng aja itu bisa sangat berbahaya. Ini udah jadi pasukan pengamanan Domeng ya. Dari tadi nih Renegade akan selalu menempel dengan bahkan kali ini ada Great Dragon Spear-nya juga kan. Ada Windtalker ini mah ngebut. Nih Leo Racing nih. Leo Racing ya. Apalagi dengan sprint yang bisa saya digunakan kapanpun. Tapi sekarang Purple Buff sepertinya udah nggak bakal bebasin lagi sama Aurora sih. Mereka bakal coba kontes di bagian belakang. Lihat, ada Matilda dan juga Irithel. Dan Edwardnya bakal coba untuk langsung maju lagi dengan adanya sedikit lagi pergerakan. Dan bahkan kali ini pun terjebak Momo. Killing spree diamankan di tangan dari Domenkite. Dan bahkan Edward mendapatkan nyawa dari Hazelnut. Aurora gak mau terlalu overcommit. Mereka berpuas dengan 2 pemain yang hilang. Mereka memilih untuk mundur menunggu Lord yang terenhance karena dalam 13 detik akan segera muncul. Ya, dari Aurora mereka memainkan pola pikir dari Todak banget sih. Karena 3 member yang muncul tadi membuat gak ada Matilda nih. Coba kita paksain. Taunya Matilda datang dari belakang dan langsung membuahkan 1 momen untuk Domenkite bebas banget gitu dengan heavy crossbow-nya ya. Dan itu menjadi salah satu psikologikal yang dilakukan oleh Aurora yang membuat Todak tadi kehilangan momen untuk bisa escape. Karena semua bisa dikejar oleh Domeng yang langsung menusuk di bagian belakang. Dan Lordnya cepet banget dieksekusi ya. Iya. Langsung dicepetin oleh Aurora. Di 13 menit lagi-lagi poin killnya gak banyak. Total sekarang cuma 11 kill aja. Betul. 1 buah blade armor setelah terselip di dalam tubuh dari Hazelnut. Tapi sepertinya itu cukup terlambat untuk bisa membuat dirinya bertahan lebih lama karena upaya dari Aurora. Dengan adanya pengawalan terhadap Lord yang sudah muncul, wave-nya di-freeze. Bakal coba untuk langsung dikawal terlebih dahulu di arah tengah. Karena base turret bakal coba ditabrak, lihat. Adanya poke damage, burst damage yang disumbangkan oleh Yue pun memberikan adanya poke damage yang begitu mengerikan. Tapi Edwardnya masuk lagi ke dalam lini belakang di mana D
yang berhasil untuk dipukul mundur. HP-nya sudah mulai tergerus, gak banyak yang bisa dilakukan selain merelakan base turret yang luluh lantak di tangan dari Aurora. Dan masalah sekarang masih ada 5 player dari Aurora. Gak ada satupun yang tumbang. Lordnya masih available di bagian atas dan coba untuk dipaksakan kembali karena Domeng Kite masih menahan satu heavy crossbow-nya. Glorious Pathway diaktifkan, Domeng membuka heavy crossbow dan memukul mundur di same point. Tapi masalahnya di masih bisa ada flame tackle untuk bisa selamat dan sekarang lihat gimana Rhythm of Joy pun gagal untuk mendapatkan nyawa dari Domeng Kite. Base sudah mulai terekspos dan kehilangan 2 player dari Todak membuat Aurora semakin bebas lagi. Lihat gimana Domeng Kite menari-nari dari semua gempuran yang dilakukan oleh Todak untuk membuahkan Base-nya. poin kill, tapi base menjadi milik Aurora dengan 2-0 poin penuh untuk mereka. 2-0 untuk Aurora yang membuat dari Todak terhempas ke lower bracket. Dan Aurora seperti yang sudah diprediksikan juga oleh Moreno akan bertemu dengan Bigetron Alpha nantinya untuk perebutan tiket ke Challenge Finals. Wow, dan jujur draft yang sangat menarik ya di game kedua ini ya. Dan gameplaynya sih, Dan gameplay juga menarik tadi banget bilang sih. kayaknya Matilda lebih enak sama Alpha, tapi ternyata dijawab.